الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salata wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Sahabat takwa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, berbicara tentang puasa, selain wajib terpenuhinya syarat dan rukun, di dalam puasa wajib menjaga akhlakiyah atau adab-adab di dalam pelaksanaannya. Hal ini bertujuan supaya puasa yang dilaksanakan sempurna pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, berbicara tentang adab-adab puasa, di dalam kitab Maqasid As-Siyam karya Syekh Ijuddin Abdussalam, paling tidak ada 6 akhlakiyah atau 6 adabiyah yang harus dijaga oleh orang-orang yang berpuasa. Adab yang pertama yakni hifdzul lisan wal jawari anil mukhalafah, yaitu menjaga lisan dan seluruh anggota badan dari penyimpangan dan ketidaktaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam penjelasannya, musannif atau pengarang kitab menjelaskan bahwa orang-orang yang berpuasa, jikalau mereka tidak mampu mengendalikan lisan dan seluruh anggota badan dari berbuat fahsya dan munkar, seperti berkata berbohong, berkata kotor, rofas, atau pusuk, maka puasanya tidak akan berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam berbagai hadisnya. Nah, di antara yang menjadi sandaran Syekh Ijuddin Abdussalam di dalam kitab yang beliau karang, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma lam yada' qaula zuri wal amala bihi, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Yang artinya, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan dusta, maka Allah tidak membutuhkannya dalam meninggalkan makan dan minum atau berpuasa. Hadis riwayat Imam Bukhari. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rubba qa'imin hadduhu min qiyamihi syahr wa rubba sha'imin hadduhu min siyamihil ju'u wal 'atashu." Yang artinya, banyak orang yang menunaikan qiyam Ramadan, tetapi bagiannya dari qiyamnya adalah hanya begadang. Dan banyak orang yang berpuasa, sedangkan bagiannya dari puasanya adalah lapar dan haus. Hadis riwayat Imam Bukhari. Interpretasi dari kedua hadis ini, kalau kita simpulkan berdasarkan penjelasan musannif atau pengarang kitab, bahwasanya orang yang berpuasa, kalau mereka tidak mampu menjaga lisan dan seluruh anggota badannya dari hal-hal yang menyimpang dan ketidaktaatan kepada Allah, maka puasanya akan sia-sia saja, maka qiyamnya atau salatnya akan sia-sia saja. Mereka hanya akan mendapatkan capek, lelah, lapar, dan hausnya saja. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sahabat takwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adab yang kedua
yang harus dijaga oleh orang-orang yang berpuasa adalah ketika mereka ada yang mengundang atau menawari makan, maka sebaiknya dikatakan secara baik-baik dengan mengatakan saya sedang berpuasa. Karena ini dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam berbagai hadisnya, di antaranya hadis yang dikutip oleh musannif, "Idza du'iya ila ta'amin wa huwa sha'imun falyaqul inni shaim." Apabila ada orang yang mengundang atau menawari makan, maka kita berhak untuk mengatakan saya sedang berpuasa. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dijelaskan, "Idza du'iya ahadukum ila ta'amin wa huwa shaimun falyaqul inni shaimun." Jika salah satu dari kalian diundang makan padahal tengah berpuasa, hendaklah katakan saya berpuasa. Hal ini tidak memunculkan rasa ingin dipuji, bukan, tetapi niatnya adalah menolak dengan cara yang halus, menolak dengan cara yang baik, dan memberitahukan bahwa kita sedang dalam keadaan berpuasa. Inilah adab yang kedua yang harus dilakukan oleh orang-orang yang berpuasa menurut musannif atau pengarang kitab Maqasid As-Siyam, yakni Syekh Ijuddin Abdussalam rahimahullahu ta'ala. Sahabat takwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, adab yang ketiga yang harus dilakukan oleh orang-orang yang berpuasa itu adalah ma yaquluhu idza aftara, yakni berdoa ketika berbuka puasa. Di dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Imam An-Nasa'i dijelaskan, "Dhahabat dhama'u wa batallatil uruku wa thabatal ajru insyaallah." Telah hilang dahaga, basahlah kerongkongan, semoga ada pahala yang ditetapkan jika Allah menghendaki. Ini sebetulnya disunnahkan salah satu kalimat, konteks kalimat yang boleh digunakan ketika kita berbuka dari puasa yang kita laksanakan. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abdullah bin Mubarak, Imam Ibnu Abi Syaibah, Imam Abu Daud dan Imam Al-Baihaqi, di mana ini barangkali yang sering kita sudah dengar barangkali, yakni doanya itu adalah Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu. Untukmu lah aku berpuasa dan atas rizkimu aku berbuka. Dalam penjelasan hadis yang lain, riwayat Imam Sunni dan Imam Al-Baihaqi dijelaskan, salah satu kalimat yang bisa kita gunakan untuk menjadi doa di dalam kita melakukan buka puasa adalah Alhamdulillahilladzi a'anani fasumtu wa razaqani fa aftartu. Segala puji milik Allah yang menolongku, maka aku dapat berpuasa, dan memberiku rezeki, maka aku bisa berbuka. Inilah diantara kalimat-kalimat doa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bagi orang yang akan melakukan buka puasa. Poinnya adalah bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mensunnahkan kepada kita bahwa ketika mau berbuka itu jangan langsung kita memasukkan makanan, jangan langsung kita meminum sebelum kita membaca doa sebagaimana yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita dimampukan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
Sahabat takwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adab yang keempat yang dijelaskan oleh musannif pengarang kitab, adabiyah yang harus dilakukan oleh orang-orang yang berpuasa itu adalah ma yuftaru alaihi wa huwa rutabun aw tamrun aw ma'un, yakni mengawali berbuka dengan makanan tertentu. Bahkan menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dijelaskan oleh musannif, yakni Syekh Judin Abdul Salam dalam kitab Maqasid Asyam tersebut, adalah sebaiknya yang pertama menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dijelaskan di dalam hadis-hadisnya, kana yaftaru qabla ayyusalli ala rutabatin. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbuka dengan beberapa butir kurma basah sebelum sholat. Fa illam yakun patamarat. Jika tidak ada, maka berbuka dengan kurma kering. Fa illam yakun hasya huswatin min ma'in. Dan jika tidak ada, maka berbuka dengan beberapa teguk air putih. Ini disunahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan menjadi adab atau akhlakiyah yang harus dilakukan oleh orang-orang yang berpuasa. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, "Idza kana ahadukum sha'iman, falyuftiru 'ala tamrin, fa illam yajid fa 'alal ma'i, fa innal ma'a tahurun." Jika salah satu dari kalian berpuasa, berbukalah dengan kurma kering. Jika tidak menemukannya, berbukalah dengan air. Sesungguhnya air itu mensucikan. Subhanallah, inilah kemudahan yang dibangun oleh agama Islam bagi orang-orang yang akan melakukan buka puasa. Sahabat takwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adabiyah yang kelima atau adab yang kelima yakni ta'jilul fitr, yaitu mensegerakan dalam berbuka puasa. Maknanya apa? Jangan menunggu-nunggu kelewat batas waktu berbuka. Sudah saatnya, sudah datang waktunya berbuka, maka segerakanlah berbuka, walaupun tadi dikatakan, walaupun dengan sebatas meminum air putih setegukan sebelum melaksanakan sholat. Hal ini dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam berbagai macam hadisnya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Muslim, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La yazalun nas bi khairin ma ajjalul fitra." Manusia ia senantiasa dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka puasa. Di dalam hadis yang lain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Qala Allah azza wa jalla, ahabbu ibadi ilayya ajalhum fitran." Allah Subhanahu wa taala berfirman, hambaku yang paling aku cintai adalah yang paling cepat berbuka. Maknanya cepat berbuka jikalau memang waktunya berbuka sudah datang atau sudah sampai. Di dalam hadis yang lain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La yajalud din zahiran ma'ajjalan nasul fitra li'annal yahuda wan nasara yuakhirun." Agama ini senantiasa unggul selama umat manusia, yakni orang-orang yang beriman kepada Allah, ketika mereka berpuasa menyegerakan berbuka. Karena orang-orang Yahudi dan Nasrani mengakhirkan buka mereka. Hadis riwayat Imam Abu Dawud dan riwayat Imam Ahmad. Sahabat takwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adab yang keenam dari orang yang berpuasa itu adalah wa ta'khirus sahur, yakni mengakhirkan waktu sahur atau makan sahur.
Dan diupayakan bagi orang yang berpuasa, walaupun sedikit, upayakanlah dia melakukan makan sahur. Kenapa demikian? Karena di dalam melaksanakan sahur itu ada keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana hal ini dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tasahharu fa inna fis suhuri barakatan. Makan sahurlah kalian, karena dalam makan sahur terdapat berkah. Hadis riwayat Bukhari dan juga riwayat Imam Muslim. Di dalam hadis yang lain, bagaimana kita disyariatkan atau diperintahkan untuk mentakhirkan atau mengakhirkan sahur itu dijelaskan di dalam hadis riwayat Imam Baihaqi dan riwayat Imam At-Tabrani. Kana ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajalan nasa iftaran wa abta'hum sahuran. Para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang paling menyegerakan buka puasa dan yang paling mengakhirkan sahur. Maknanya apa? Sunnahnya, adabiahnya yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa ketika orang yang berpuasa melakukan sahur, maka disunahkan akhlaknya itu adalah ditakhirkan waktunya sebelum datang waktunya imsak, yakni melaksanakan ibadah puasa. Artinya apa? Bahwa kita disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jangan terlalu malam melakukan sahur, diupayakan kita sudah mendekati akhir waktunya sahur. Ini adalah sunnahnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat takwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah bahasan kita dalam kesempatan yang berbahagia ini tentang pembicaraan tema kita mengenai adab puasa. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.